Gimana sih caranya membuat vision board yang efektif agar impian-impian kita bisa jadi kenyataan? Nah teman-teman, vision board ini adalah salah satu tools atau cara yang bagus banget ya untuk bisa membantu kita memfokuskan pikiran untuk bisa mewujudkan impian kita. Tetapi ada loh caranya yang untuk bisa membuat itu lebih efektif. Makanya nonton video ini sampai akhir. Halo teman-teman, welcome back di channel Theta Omega TV dengan saya Clara Angelin. Di channel ini kita ngomongin beberapa hal nih. Kadang-kadang kita bahas tentang law of attraction, kadang tentang money management dan money mindset, and also about healing. So buat teman-teman yang baru, consider to subscribe dan enjoy this video ya teman-teman. Jadi teman-teman, vision board itu atau kita kadang-kadang kalau udah bentuk buku kita bilangnya dream book gitu ya. Ini sama aja. Ini adalah salah satu tools yang sangat efektif banget ya teman-teman. Tapi gimana sih caranya? Kok saya udah buat dream book atau vision board nggak tercapai juga coach? Nah jadi ada nih langkah-langkah atau step-stepsnya yang bisa kita ikutin. Vision board itu kayak apa sih? Nah teman-teman bisa lihat contohnya di sini gitu ya, seperti ini. Yang pertama nih teman-teman, jangan asal doang nih bikin yang namanya vision board atau dream book. Pertama yang paling penting adalah kita planning dulu. Kalau untuk saya akan nulisin dulu impian-impian saya itu apa aja. Kita akan bagi, saya punya impian short term goals dan long term goals. Vision board ini efektif untuk keduanya, tetapi saya biasanya lebih fokusnya ke yang long term goals. Karena untuk yang short term goals saya bikin itu sebagai target kerja biasanya. Dari yang long term saya tarik jadi short term. Nah, jadi setelah kita punya planning ya, planningnya ini menyangkut satu, impian apa aja yang akan kita buat di dalam vision board ini. Yang kedua, mau seberapa estetikanya ya. Ada yang orang yang sangat visual banget, dia bikin vision boardnya itu ya benar-benar dengan gambar-gambar ya. Jadi benar-benar penuh dengan gambar. Ada orang yang juga saya suka kalau ada kata-kata penyemangat atau quotes. Do it gitu kan ya. Apakah quotes itu kamu mau bikin sendiri yaitu dengan tulisan tangan kamu sehingga kamu merasa lebih in tune, atau kamu mau cari quotes-quotes yang penyemangat yang bisa istilah kata nih lebih in tune buat saya deh. Kalau saya misalnya dapat quotes dari Albert Einstein misalnya atau dari orang-orang yang terkenal. Nah, jadi pikirkan hal itu dan rencanakan dari awal. Tips yang berikutnya adalah make it as personal and as creative as you can. Di dalam vision board ini tidak boleh ada kata-kata keraguan. Misalnya, bisa nggak ya gue? Jangan pernah nulis kayak gitu ya teman-teman. Tapi bikin bahwa misalnya, saya bisa. Atau kalau kamu mau pakai kalimat-kalimat afirmasi, ini ya aturan ketiga. Pakailah kalimat afirmasi yang positif dan present tense. Alias bukan saya ingin mencapai ini, bukan ya, tapi pakai kata-kata saya pasti mencapai bla bla bla. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu menguatkan di dalam otak kita bahwa ini loh yang sedang saya kejar. Kita memberi pesan kepada alam bawah sadar kita bahwa ini yang sedang saya kejar dan ingin saya usahakan. Jangan pakai kata-kata ingin, jangan pakai kata-kata kalau bisa, jangan pakai kata-kata saya coba. Tapi pakai kata-kata saya pasti, saya memilih gitu ya, dan ini yang saya mau. Nah, jadi kata-kata seperti itu ya teman-teman, tergantung dari impian-impian teman-teman. Tips berikutnya adalah kita itu harus happy ketika bikin vision board. Jangan, istilah kata tuh jangan beban. Nah, ada yang namanya vision board party, di mana kita bisa bareng-bareng nih sama teman-teman rame-rame biar seru untuk bikin vision board. Kenapa harus kita bikin vision board ini dengan happy? Karena energi happiness ini nanti masuk teman-teman. Jadi feel good-nya kita, vibration feel good-nya itu akan terasa setiap kali kita ngeliat vision board kita nantinya. Have fun making those vision board. Have fun dalam ngumpulin gambar-gambarnya, dalam memilih kata-kata, dan dalam memilih estetika. Ingat ya teman-teman, vision board itu sangat personal buat setiap daripada kita. Jadi nggak ada yang nothing right or nothing wrong di dalam membuat vision board ini. Dan yang berikutnya adalah teman-teman, ini tips yang paling sangat penting. Seringkali kita itu udah ngebuat nih, buatnya dengan sepenuh hati. Tapi habis itu kita lempar, masuk gudang gitu ya. Teman-teman, tujuan bikin vision board ini adalah untuk apa sih teman-teman? Membantu memfokuskan pikiran kita, diri kita akan impian-impian kita.
Istilah kata jadi reminder atau pengingat. Jadi, make it a habit, bikin satu kebiasaan untuk ngeliat vision board kita setiap hari. At least ya teman-teman, at least sampai kita rasanya tuh ya, nanti satu titik ada rasanya enak gitu loh. Nah, enak ini kenapa? Karena lu tanpa ngeliat aja itu ngebayangin zek, itu udah ada di dalam masuk pikiran kita. Nah, itulah saat dimana vision board kita, gambaran-gambar itu udah ada, udah masuk. Ketika kita melihat, jangan cuma ngeliatin doang vision board. Oh, bagus ya. No. Actively visualize one by one. Jadi kita review one by one, satu demi satu, dan kita visualize di dalam pikiran kita. Misalnya, kalau kita kepingin punya hubungan yang bahagia, berarti kita cari gambar-gambarnya, gambar-gambar happy couple. Jangan cuma couple ya teman-teman ya, jangan tentang couple doang, tapi couple yang misalnya nih ekspresi mukanya juga muka bahagia atau muka sayang, lagi saling natap-natapan, lagi saling ketawa. Jadi gambarnya sendiri mesti ada energi positifnya, happy-nya itu kita kerasa. Kalau kita misalnya kita suka gandengan tangan, cari gambar-gambar seperti itu. Jadi gambar-gambar yang relate dengan situasi yang kita inginkan. Dan ketika kita ngeliat gambar itu, kita langsung jadi terbangun emosinya apa yang kita impikan. Nah, itu jadi tips berikutnya teman-teman, cari gambar-gambar yang bisa menggambarkan emosi yang ingin kamu wujudkan di dalam impian kamu. Nah, misalnya gambar mobil ya, kamu ingin punya mobil. Kalau bisa detail, ya kan? Detailnya dalam arti apa? Saya ingin punya misalnya mobil Mercy warna putih. Jangan kamu cari mobil Mercy-nya warna merah. Nanti kamu dapetnya yang merah gitu ya. Ya jadi Mercy-nya benar-benar warna putih. Kalau bisa sesuai dengan desain yang kamu mau gitu ya, tipenya segala macam. Kalau paling efektif nih teman-teman, kamu pergi ke dealernya, kamu sendiri yang ambil gambar lagi ada di samping Mercy atau di dalam Mercy dan kamu ketawa, feel good. Jadi nanti setiap kali kamu ngelihat foto itu, kamu bisa ngerasain, ih, feel good banget ya, ini gue banget. Nah, jadi ketika kamu ngeliat foto itu juga kamu enak gitu lah, feel good. Oke teman-teman, jadi begitu beberapa tips saya. Semoga tips untuk membuat vision board ini bisa membantu teman-teman. Dan komen ya teman-teman, komen banget. Siapa tahu beberapa dari kamu sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya dan sudah berhasil mewujudkan impian-impian kamu. Karena saya tahu persis beberapa dari vision board saya, banyak dari impian-impian yang saya bikin sekitar berapa ya? Mungkin 5-10 tahun lalu itu sudah banyak yang menjadi kenyataan saat ini. Nah teman-teman, dicoba ya teman-teman. Dan teman-teman boleh komen di bawah ini, share kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan cek video-video kita yang lainnya. Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk join di komunitas kita yang gratis dengan info yang ada di link deskripsi di bawah ini. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.